Oke guys, jumpa lagi di Lubuk Golpis. Tetap support dan dukung channel kami guys dengan cara subscribe dan jangan lupa loncengnya dinyalain guys ya, biar channel ini tetap bertahan dan tetap berbagi tentang perawatan dan kesehatan ikan mas koki. Di video kali ini kami akan berbagi pengalaman kami dalam pembesaran ikan mas koki hingga menjadi super jumbo guys ya. Pertanyaan konsumen yang datang ke tempat kami sangat banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara membuat ikan mas kokinya biar cepat besar. Itu banyak sekali guys ya, terutama konsumen yang sering datang. Ikan di groomingan kami itu semisal dalam 1 bulan atau 2 bulan kemudian mereka nggak datang ke sini, tiba-tiba datang lagi sekitar 2 atau 3 bulan. Nah, mereka itu sangat terkejut sekali dan kaget lihat ikan-ikan yang kita grooming itu sudah sangat besar sekali. Awalnya mereka datang 3 bulan yang lalu itu nggak sebesar yang sebelumnya. Dan pembesaran ikan yang kami grooming ini sangat signifikan guys. Nah, bagaimana cara kami grooming ikan mas koki ini sehingga jadi besar? Simak video ini sampai habis guys ya. Yang pertama, teman-teman harus siapkan tempat terutama ya, bebas itu akuarium apa kolam. Yang kedua, carilah ikan mas koki yang sedikit berkualitas apabila teman-teman tidak mampu yang beli yang bagus gitu ya. Nah, pilihlah ikan mas koki yang ekornya rapi dan dorsalnya rapi. Setidaknya ekor mas koki dan dorsal mas koki itu tidak patah guys. Jadi dalam proses grooming nanti kita nggak sia-sia dah untuk pembesarannya. Dikarenakan dalam pembesaran ikan mas koki pakannya itu sudah tentu pasti gila-gilaan guys ya. Kalau masalah jenis ikannya itu bebas, mau ryukin, oranda. Tapi kalau jenis rancu itu besarnya agak lambat sedikit guys ya dari oranda. Kalau masalah size ikan itu bebas, mau 7 cm, 8 cm, 10 cm. Tapi kalau saya sangat senang sekali grooming itu di size 7 sampai 8 cm guys. Untuk proses grooming ini atau pembesaran ikan mas koki, pastikan akuarium kita sudah memenuhi syarat guys, seperti oksigennya tercukupin, aeratornya ya, dan juga mesin filternya efektif dalam perputaran air nanti, dikarenakan sudah tentu pasti kotoran ikan sangat banyak guys. Dikarenakan pakan ikan kotoran ikan mas koki ini hampir setara dengan pakannya. Apabila akuarium ataupun kolam kita tempat grooming nanti kekurangan oksigen, semisalnya aeratornya nggak terlalu mencukupi untuk akuarium ataupun kolam kita, maka nafsu makan ikan itu agak kurang guys ya. Jadi pertumbuhannya lambat. Cara menentukan ikan mas koki di akuarium ataupun kolam kita kekurangan oksigen, ikan kurang aktif guys ya, dan juga banyak berada di dekat aerator ataupun tempat pembuangan air dari media filter kita. Itu sudah tentu pasti ikan mas koki kita itu kekurangan oksigen. Kemudian sesuaikan populasi ikan di dalam akuarium ataupun kolam. Semisal kita memakai akuarium 1 meter, kita grooming dari awal size 7 cm, paling tidak kita isi 5 ekor ikan mas koki saja guys ya, jangan terlalu banyak biar ikan cepat besar. Kemudian jangan pernah kita mencampurin ikan semisal di size 5 cm ataupun ada juga yang 10 cm, kemudian ada juga yang 13 cm. Itu nggak bisa guys kita grooming, dikarenakan nanti yang kecil akan kalah pakan sama yang besar. Jadi disesuaikan size-nya, misalnya di size 7, 8, 9 cm ya nggak apa-apa aja. Apabila akuarium kita sudah pas, populasinya oke, dan juga filtrasi berjalan dengan efektif, aeratornya juga sudah mencukupi, kemudian kita akan memberikan pakan kepada ikan mas koki ini. Nah, pemberian pakan ini juga sangat penting guys dalam pembesaran ikan mas koki. Kalau pelet untuk pakan ikan mas koki yang groomingan ini, biasanya kami memberikan saki hikari ataupun mizuhu. Mizuhu atau saki hikari ini yang growth guys ya, jangan yang color, nanti color nggak nyambung pula kita mau grooming dikasih color. Carilah pakan yang growth.
Dan juga biasanya kami memakai tipe sinking guys. Sinking itu tenggelam. Apabila teman-teman belum bisa beli pelet mahal, maka carilah pelet yang mengandung protein di atas 40% guys ya. Semisal nih PF1000. PF1000 ini mengandung protein 40%, biasanya diberikan kepada nila ataupun lele ya. Ini PF1000 bisa kita dapatkan di toko pertanian, itu harganya sangat terjangkau sekali. Saya pernah mencoba untuk grooming, hasilnya juga lumayan guys ya. Ikan pun cepat besar. Kemudian berapa kali pemberian pakan kepada ikan maskoki groomingan biar cepat besar. Untuk pemberian pakan pada ikan maskoki yang kita grooming ini, itu sangat ugal-ugalan sekali kalau kami guys. Kadang sampai 15-20 dalam satu hari, kadang malam pun kami kasih. Nggak ada waktu bang memberi makan ikan maskoki sebanyak itu dalam satu hari. Saya kerja pergi pagi pulang sore. Nah, tipsnya seperti ini guys. Apabila teman-teman masuk kerja itu jam 8, tentu pasti berangkat dari rumah jam 7.30. Nah, kita bangun sekitar jam 6. Itu kita kasih makan ikan maskoki sedikit. Kapan habis dikasih. Kapan habis lagi dikasih lagi. Kapan habis dikasih, seperti itu aja sampai teman-teman pergi kerja. Selebihnya tinggal orang yang ada di rumah kasih makan. Dijeda juga ya. Palingan jam 9 nanti dikasih satu kali. Kemudian jam 10 dikasih satu kali. Dan apabila teman-teman pulang kerja, semisal jam 5 sudah ada di rumah, maka lakukan kembali yang seperti tadi. Tapi ketika teman-teman libur kerja, ngepus pakan ikan maskoki di rumah, kapan habis pakannya dikasih, kapan habis pakannya dikasih, itu nggak baik juga guys. Kalau kita selalu ada di rumah ya setengah jam sekali lah ya memberi pakan kepada ikan maskoki, tapi jangan terlalu banyak, dikit saja. Apabila habis dikasih lagi, nggak apa-apa. Ini untuk mode grooming guys ya, biar ikan maskoki kita itu cepat besar. Gen ikan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ikan dan juga kualitas lah ya nanti. Nah, pelet juga berpengaruh guys untuk kualitas ikan. Kemudian tambahkanlah cemilan ikan maskoki kita. Semisal seminggu, dalam satu minggu itu 2 kali memberi pakan cacing sutra ataupun cacing beku. Bang, bagaimana nanti kalau akuariumnya menjadi kotor dan juga airnya butek? Biasanya kami dalam mode grooming itu satu hari kita pasti akan water change air. Paling dalam water change hanya membuang sisa kotoran yang ada di dasar akuarium. Itu saja guys, palingan 10-20% saja setiap hari pembuangan air. Tetap kontrol dan jaga kualitas air di dalam akuarium kita dan juga media-media filtrasi kita terutamanya guys ya. Oke guys, saya rasa sampai di sini. Semoga pengalaman kami bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.